Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mayop ya, yang digunakan untuk proses pembuatan atau pencatatan keuangan, yang nanti kita bisa lihat laporan keuangannya mulai dari neraca, cash flow, income statement, dan lain sebagainya. Software ini banyak digunakan untuk kepentingan bisnis ya. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai software ini, di dalamnya ada apa, sebelum nanti saya akan jelaskan tutorial menggunakan software ini. Nah, ini saat teman-teman buka aplikasi, yang pertama keluar akan seperti ini ya, ada beberapa menu di sini, dari mulai open, create, explore, what's news, dan tombol exit atau keluar dari aplikasi. Nah, open ini untuk membuka file kita yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kalau create ini untuk membuat file baru dan kita setting dari awal profil perusahaannya dan lain-lain. Nanti kita akan belajar ini. Kemudian kalau explore ini kita melihat contoh-contoh yang sudah ada yang disediakan oleh Mayop. Kalau what's new ini mengenai software ini. Kalau exit ini untuk keluar ya, tombol ini ya. Kemudian saya akan masuk ke menu utamanya dulu dengan ambil sampel yang sudah ada. Nah, ini adalah menu yang ada di Mayop ya. Ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, inventory, dan card file. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di menu account ini digunakan untuk membuat, mengedit atau menghapus daftar account ya, atau chart of account. Untuk mencatat jurnal penyesuaian bisa di sini, dan melihat jurnal yang sudah dibuat ada di menu ini. Account list nih. Account list ini untuk membuat, mengedit atau menghapus daftar account ada di sini, ada di account list. Kalau kita klik, ini ada daftar accountnya. Kemudian ada record journal entry, ini untuk mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal umum yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Kita masuk ke journal entry. Kemudian ada menu transaction journal. Ini digunakan untuk melihat jurnal yang sudah dibuat. Jadi jurnal-jurnal yang sudah kita buat ada di menu ini. Nah, intinya seperti itu. Kalau transfer money ini digunakan untuk memindahkan atau mentransfer petty cash ya, kas kecil ke cash in bank. Nah, ini adalah menu yang ada di account. Kemudian kita akan mengenal ke menu banking. Menu ini digunakan untuk menerima atau transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, selain transaksi pembelian atau penjualan ya, pembelian atau penjualan barang dagang. Ini transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas ada di sini. Kemudian
di submenu ini ada spend money, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran pembayaran hutang dagang dan pembelian tunai barang dagang. Jadi pokoknya selain penjualan dan pembelian yang ada di jurnal khusus, pengeluaran uang masuk ke menu ini. Seperti contohnya pembayaran biaya operasional, bayar listrik, gaji karyawan, sewa, asuransi dan lain-lain. Angsuran hutang jangka panjang ya, hutang wesel ya masuk ke sini nih. Atau pembelian aktiva di luar inventory ya. Ini masuk ke spend money, pengeluaran uang. Kemudian ada submenu receive money. Nah, ini receive money ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain penjualan barang dagang maupun penerimaan piutang dagang. Ini masuk ke sini. Ini contohnya penerimaan pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, ya dividen, pendapatan sewa, atau penerimaan pinjaman bank, penjualan aktiva atau penjualan saham, penerimaan piutang yang sudah dihapuskan. Nah, ini masuk ke sini. Intinya ini semua adalah transaksi bank selain dari penjualan dan pembelian barang dagang, masuk ke banking. Lalu ada reconcile account. Reconcile account ini untuk rekonsiliasi bank ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu sales. Nah, ini menu sales ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa tunai ya, atau kredit. Ya, bisa tunai bisa kredit. Penjualan masuk ke sini. Mencatat penerimaan piutang dagang ya. Terus retur penjualan dan juga untuk melihat tampilan jurnal yang sudah dibuat ada di sini. Nah, misalnya enter sales ini ya. Ini digunakan untuk membuka atau menampilkan invoice atau faktur yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan tunai ataupun kredit. Nah, kalau receive payment ini digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang. Receive payment yang sales ya. Lalu transaction journal ini untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Nah, jurnal-jurnal yang sudah pernah dibuat bisa dilihat di sini. Kemudian sales register. Sales register ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk satu periode tertentu, bisa berupa penjualan maupun retur penjualan. Ini adalah sales. Nah, lalu ada purchase. Kalau tadi itu penjualan, kalau ini pembelian. Kalau kita misalnya beli barang dagang ya, maka ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang tunai ataupun kredit untuk pembayaran utang dagang, untuk mencatat retur pembelian, dan juga melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat ya. Nah, kalau misalnya enter sales ini digunakan untuk membuat atau menampilkan invoice yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian tunai ataupun kredit. Kalau pay bill ini digunakan untuk mencatat pembayaran hutang dagang.
Nah, transaction journal ini sub yang digunakan untuk menampilkan jurnal pembelian yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau purchase register itu untuk menampilkan laporan pembelian pada periode tertentu, bisa berupa pembelian ataupun retur pembelian. Kalau payroll ini untuk pembayaran gaji ya. Kita bisa buat slip gajinya juga di sini. Lalu inventory ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang kita. Untuk memasukkan persediaan awal barang ya. Kemudian mengubah atau menghapus item persediaan barang dagang, dan juga untuk menetapkan harga jual barang dagang. Nah, di submenu ini ada item list. Ini digunakan untuk memasukkan jenis barang yang dijual atau jasa yang dijual, dan juga bisa untuk mengedit barang yang ada. Jadi kalau list barang ingin kita edit, ada di sini juga. Kemudian ada count inventory. Nah, ada count inventory. Ini digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dagang, dan bisa digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan komputer dengan perhitungan fisik yang ada di gudang misalnya ya. Count inventory. Kemudian ada transaction journal. Nah, ini submenu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal ya, mengenai persediaan yang sudah pernah dibuat untuk periode tertentu. Jadi kita bisa pilih periodenya. Lalu ada card file. Nah, ini untuk ibaratnya apa ya, buku pembantu mengetahui hutang kita ataupun piutang kita ya, dari supplier ataupun customer kita. Kalau kita lihat, nah ini ya, kita bisa tahu customer kita siapa saja, punya hutang berapa gitu ya. Kemudian supplier kita siapa saja, kita punya piutang berapa, kita punya hutang berapa kalau customer punya piutang ya. Kemudian employee, karyawan ya, data karyawan kita. Nah, itu ada di card list. Nah, itu saja ya sementara yang perlu dipahami oleh teman-teman semua mengenai menu-menu yang ada di Mayop. Nanti untuk video berikutnya saya akan praktekkan bagaimana cara membuat profil perusahaan, membuat daftar account atau chart of account, memasukkan saldo awal, kemudian masuk ke transaksi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.